Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha wa dawamu ala ta'atillahi wa rasulih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, lebih 14 abad yang lalu terlahir sosok yang menjadi sosok panutan, pengantar kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menyiapkan
kehadirannya di persada bumi ini. Bahkan sejak manusia pertama diciptakan di persada bumi ini, Allah sudah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti bahwa risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keterkaitan erat dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihi salam. Betapa banyak hal yang dicontohkan oleh Nabi, baik dari perkataan, perbuatan, pengakuannya, sifat-sifatnya, gerak-geriknya, yang menjadi panutan buat kita, yang menjadi inspirasi buat kita. Ketika kita emban dengan baik, maka kita akan diarahkan untuk menjadi manusia yang berbahagia, manusia yang membahagiakan di dunia, begitupun di akhirat kelak. Sebuah syair menyebutkan, mahma tafannana wasifuhu fi wasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusab. Saking banyaknya pelajaran karakteristik dari perjalanan hidup Nabi Muhammad, meskipun seseorang menceritakannya dengan sekuat tenaga dan kemampuannya, zaman ini berlalu, masih tetap banyak hal dari pribadi beliau Muhammad itu belum terceritakan atau belum terungkapkan. Dialah sosok panutan kita bersama. Dialah yang menginspirasi kita bersama. Ada dua sisi dari beliau Muhammad, yaitu sisi kemanusiaan dan sisi kewahyuan. Ada dua Umar dalam sejarah yang menjadi tokoh masyarakat di awal perkembangan Islam di zaman Nabi. Ada Amr bin Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal, dan yang kedua Umar bin Khattab. Kedua-duanya adalah tokoh panutan di kalangan masyarakat saat itu. Tokoh yang punya pengaruh, punya nama. Bahkan Rasulullah berdoa, Islam akan bangkit, Islam akan jaya saat itu, seandainya dua Umar ini masuk Islam. Ternyata di tengah perjalanan yang menjadi atau yang masuk Islam hanya Umar bin Khattab, sementara Amr bin Hisham atau Abu Jahal tetap memusuhi Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, mengapa Umar yang masuk Islam dan mengapa Amr bin Hisham tetap memusuhi Nabi Muhammad? Umar bin Khattab tidak sekedar melihat Nabi dari sisi kemanusiaannya, tetapi dia melihat sisi yang lain, yaitu sisi bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu. Dan itu yang membedakan antara dia dengan manusia lainnya. Adapun Amr bin Hisham hanya melihat Nabi Muhammad pada sisi kemanusiaannya. Dia tidak melihat atau mempedulikan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu, sehingga tetaplah ia dalam kekufurannya. Dua sisi yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad ini, itu mempengaruhi perjalanan syariat Islam kita ini. Nabi Muhammad kita cintai bukan hanya dari sisi kemanusiaannya, tapi terlebih dari itu adalah karena ia memperoleh wahyu. Ia memperoleh wahyu, berarti dia seorang rasul pilihan. Rasul bukanlah prestasi. Sekuat apapun seseorang beribadah mendekatkan diri kepada Allah, derajat untuk menjadi seorang nabi, seorang rasul itu tidak akan mungkin terwujud. Karena menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia pilihan. Sepeninggal Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad sebagai mufassir pertama terhadap Al-Quran. Ada ajaran diri Al-Quran dijelaskan dan dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mungkin tidak dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itulah fungsi utama dari Rasulullah, antara Al-Quran dan antara sosok Nabi Muhammad dengan sisi manusiawi dan kewahyuannya. Itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penjelasan Al-Quran, kita juga harus merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam kehidupan keseharian, terlalu banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita bagaimana mengimaninya, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita keseharian. Persoalan-persoalan kecil itu sudah diatur dan dicontohkan oleh Rasulullah. Menjaga kebersihan, mencuci tangan, itu jauh sebelumnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satu sabda Rasulullah menyebutkan, idza staiqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadahu salasan. Bahkan orang yang baru bangun tidur pun itu diminta oleh Rasulullah ketika baru bangun tidur, sebelum berwudu untuk sholat subuh, itu diminta untuk mencuci tangannya 3 kali sebelum mencuci tangannya, dalam artian berwudu. Baru bangun tidur, terlebih kalau kita keluar dari rumah atau terlebih ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah. Rasulullah mencontohkan bagaimana ia menjadi seorang kepala rumah tangga, bagaimana ia memperlakukan istrinya. Rasulullah tidak canggung untuk melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Rasulullah bersama dengan istrinya di satu saat dan beberapa kali, yaitu bersama di dapur untuk memasak masakan. Rasulullah bersama istrinya bersama untuk membereskan perabot-perabot dalam rumah tangganya. Rasulullah juga tidak canggung untuk menyapu di dalam rumahnya dan lain-lain sebagainya. Rasulullah mencontohkan bagaimana ia memperlakukan anak cucunya. Betapa sayangnya Rasulullah kepada anak cucunya. Kita ingat ketika Hasan dan Husain, yang notabene baru berusia 2-3 tahun kira-kira saat itu, Rasulullah lagi sholat, kemudian kedua cucunya yang bocah tersebut naik ke punggung Rasulullah sesaat atau saat pada waktu Rasulullah lagi bersujud. Rasulullah pun menahan, tidak langsung bangkit dari sujudnya, karena kalau ia bangkit dari sujudnya maka anak itu pun bisa terpental. Betapa sayangnya Rasulullah kepada anak atau cucunya. Suatu saat ada seorang bayi yang digendong oleh Rasulullah. Kemudian bayi tersebut ternyata pipis mengenai bajunya Rasulullah. Ibu sang bayi tersebut langsung merampas, mengambil anak tersebut, bayi tersebut dari dekapan Rasulullah yang notabene digendong oleh Rasulullah saat itu. Kemudian Rasulullah menegur sang ibu tersebut, bajuku ini bisa dicuci hanya karena kencingnya bayi ini, tetapi perasaan hati dari anak ini ketika engkau rampas anak itu dari genggamanku, dari dekapanku, dari gendonganku, itu jauh lebih membekas secara negatif, dalam artian negatif terhadap perkembangan psikologisnya. Ini bisa saya cuci bajuku. Ini juga pelajaran buat kita betapa Rasulullah cinta kepada anak-anak yang kecil. Betapa Rasulullah juga suka berhumor. Rasulullah juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, contoh-contoh yang ditekankan kepada kita semua. Bukan hanya dalam persoalan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi dalam urusan
bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi sosial, Rasulullah tidak alpa dalam hal itu. Itulah risalah Islam yang diemban oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Tidak ada ajaran agama Islam yang diusung baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Itulah mungkin sebagai hikmah mengapa sosok Rasulullah itu dipilih dari sosok manusia. Sementara kufar Quraisy saat itu menginginkan yang menjadi utusan Allah bukan dari kalangan manusia, karena menurut mereka kalau kalangan manusia apa bedanya dengan kami? Kenapa manusia? Karena risalah Allah melalui diri Nabi Muhammad, melalui diri seorang manusia itu mampu mengukur bagaimana karakteristik manusia itu sendiri, sehingga risalahnya tidak ada yang melanggar batas-batas kemanusiaan seseorang. Tidak ada ibadah, ritual dalam agama Islam yang itu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghancurkan diri sendiri. Orang dilarang mencuri, orang dilarang membunuh, bahkan membunuh diri sendiri pun itu sangat-sangat diharamkan dan dilarang dalam agama kita. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan jerumuskan dirimu dalam jurang kebinasaan. Ketika kita menyelami bahwa risalah-risalah Rasulullah melalui sabdanya, melalui perbuatannya, maka kita pun akan tertegun, kita pun akan terinspirasi. Kita pun harus angkat topi akan kesuksesan Rasulullah. Betapa banyak akademisi barat yang non-muslim meneliti secara saksama, objektif tentang sosok Nabi Muhammad, kemudian menghasilkan karya. Ternyata mereka memberikan nilai plus. Ada yang menulis terkait dengan Nabi Muhammad dari sisi kesuksesan membawakan risalahnya. Ada yang menulis terkait bahwa Rasulullah orang nomor satu di dunia dalam hal kepahlawanan. Ada yang menulis bahwa Rasulullah adalah orang nomor satu dunia dalam hal jejak risalah yang dibawahnya untuk kita semua. Dan banyak lagi dimensi tertentu dari sosok Nabi Muhammad yang menjadi keunggulannya yang patut kita teladani. Kita membaca sejarah Nabi, itu adalah ibrah besar buat kita. Kita mengambil hikmahnya, kita mengambil pelajarannya untuk kita laksanakan, untuk kita telurkan dalam keseharian kita sesuai konteks situasi dan zaman kita saat ini. Mudah-mudahan dengan meneladani Nabi Muhammad dalam keseharian, kita pun sanggup untuk menelurkan bagaimana dari kata-kata kita, perbuatan kita, kita mencerminkan risalah Islam sebagai muslim sejati, sebagai muslim yang mampu memberikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif, tidak hanya untuk diri kita, tetapi kepada manusia lain, terhadap lingkungan sekitar. Karena orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang mampu membahagiakan dirinya dan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma nahana anhu wa hadzar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Faya ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullah wa dawamu ala ta'atillahi wa rasulih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'amika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qama